Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan Musimnya, pembelajaran keempat. Muatan pembelajaran hari ini yaitu PPKN KD 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia KD 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Dengan membaca informasi tentang keadaan geografis dan sosial budaya negara tetangga, siswa dapat menganalisis hubungannya. Yang kedua, dengan membaca sebuah bacaan dan menentukan pikiran pokok dan penjelasan, siswa mampu membuat kesimpulan tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Yang ketiga, dengan mendiskusikan pasal 29 ayat 2, siswa memahami tentang hak dan kewajiban warga negara untuk layak hidup. Keadaan sosial budaya negara Vietnam, itu orang Vietnam merupakan kelompok terbesar negara Vietnam yang disebut dengan Viet atau Kinh. Penduduk banyak yang tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut dengan Áo Doi. Keadaan sosial budaya negara Thailand, atau Thailand dikenal sebagai negara gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Tetapi ada juga beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut dengan Muay Thai. Sebagian besar penduduk Thailand beragama Buddha Theravada. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasional. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Thailand merupakan daerah tujuan wisata mancanegara seperti pantai Pattaya. Mari kita baca bersama teks berikut untuk membuka wawasan kita. Setelah kamu baca, kamu garis bawahi ya, dan temukan kata-kata atau informasi yang penting dari teks bacaan tersebut. Menuliskan kesimpulan teks 1 untuk dapat memahami isi bahkan menarik kesimpulan dari suatu teks. Kita harus menentukan informasi-informasi penting dari teks dengan cara membaca. Selain itu, kita dapat menyimpulkan suatu teks. Kesimpulan adalah inti dari informasi dari teks yang ditulis dengan ringkas dan diperoleh menggunakan penalaran. Beberapa hal yang dilakukan untuk membuat kesimpulan isi teks. Pertama, membaca seluruh teks. Kedua, buatlah kesimpulan dari gagasan yang ditemukan. Hak dan kewajiban warga negara untuk layak hidup. 1. Setiap warga negara di Indonesia berhak untuk hidup dengan layak. 2. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Isi pasal tersebut juga bermakna bahwa setiap warga negara yang ingin hidup secara layak wajib berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Sedangkan warga negara berkewajiban untuk berusaha dengan bekerja sebagai bentuk dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.